Kemudian, Rosa berbalik untuk pergi. Dia harus segera pergi karena dia tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Alvarendra lagi. Rosa, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa melakukan tes DNA ayah sekarang. Tetua Alvarendra berdiri dan mengumumkan dengan ancaman mendasar. Aku bersumpah, kamu adalah putriku. Itu adalah fakta terlepas dari apakah kamu ingin percaya atau tidak. Ini berarti kamu adalah bagian dari keluarga ini. Jika ini berakhir untuk kita, maka berakhir juga untukmu. Jika berita bahwa kamu bukan putri kedua keluarga Dharmawangsa terungkap, menurutmu apa yang akan terjadi? Rosa berhenti di langkahnya dan membeku. Ketakutan mendalam mencengkeram hatinya. Dia merasakan langit runtuh dan tanah di bawah kakinya bergetar. Hidupnya terbalik. Rosa memahami konsekuensi yang akan terjadi jika identitasnya terungkap. Rosa akhirnya memutuskan untuk melakukan tes DNA dengan keluarga Alvarendra. Setelah dia melakukannya, dia entah bagaimana berjalan kembali ke rumah, dan pelayan itu melaporkan kepadanya, "Nyonya, nona muda itu menolak untuk makan lagi dan telah merusak banyak barang." Bahkan sejak Chelsea menjadi tahanan rumah, dia tidak bisa dihibur. Dia ingin pergi menemui David tetapi tidak ada seorang pun di keluarganya yang mengizinkannya. Selain itu, mereka mengurungnya seperti narapidana dan ini membuatnya sangat marah. Awalnya, dia menelan penghinaan karena dia melakukan sesuatu yang salah. Tetapi setelah beberapa waktu, dia kehilangan itu. Ketika tidak ada seorang pun di rumah, dia memulai anarki. Chelsea menghancurkan banyak barang berharga dan mengancam para pelayan dan kepala pelayan. "Menurutmu siapa kalian yang berani mengunciku? Menyingkirlah dariku saat ini atau aku akan membunuhmu. Aku nyonya muda keluarga Gustama, tidak ada yang berani untuk membuatku diadili di bawah hukum bahkan jika aku membunuh kalian semua. Jika kalian masih menghargai hidup kalian, maka pergilah dari hadapanku." Saat Chelsea menyelesaikan pidatonya, suara dingin Rosa terdengar, "Kalian semua bisa pergi sekarang." Semua pekerja menghela nafas lega karena dia akhirnya pulang. "Baik nyonya." Mereka segera keluar dari ruangan, menolak untuk menghabiskan 1 detik lagi dengan bocah manja ini. "Ma, mengapa kamu mengunciku dan menolak untuk membiarkanku keluar?" Chelsea menggerutu karena tidak puas. "Masalah denganku telah diselesaikan dan keluarga Dirgantara bahkan mengatakan mereka tidak akan melanjutkan ini lebih jauh. Jadi mengapa kalian semua masih bersikeras mengunciku? Ma, ayo pergi berbelanja atau apalah. Aku akan mati karena kebosanan." Rosa mengamati wajah putrinya sendiri dengan ekspresi kosong, hatinya dipenuhi emosi. Dia tidak punya energi atau waktu untuk menghibur putrinya. Dia berkata dengan lembut, "Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu akan dapat keluar dengan bebas setelah beberapa waktu berlalu tetapi tidak sekarang." "Kenapa tidak?" Chelsea menuntut. Dia tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini padanya. "Ma, aku tidak peduli. Aku harus keluar hari ini. Jika tidak, aku akan mati kelaparan karena tidak ada dari kalian yang peduli padaku." Jika sebelumnya, dengan ancaman seperti itu, Chelsea pasti akan menembus pertahanan ibunya dan diizinkan untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tetapi sekarang Rosa benar-benar tidak memiliki energi untuk menghibur ledakannya. "Kalau begitu, silakan, tapi kali ini kamu tidak boleh keluar dari rumah ini. Jika kamu menolak untuk mendengar Mama akan mengirimmu ke sekolah militer dan kamu tidak akan memiliki kebebasan lagi." Chelsea menatap mamanya dengan mata melotot. Dia pikir Rosa akan menghiburnya dan menuruti permintaannya. Dia tidak menyangka Rosa akan mengabaikannya seperti itu dan bahkan mengancam akan mengirimnya ke sekolah militer. Sekolah militer adalah tempat mimpi buruk. Bagaimana dia bisa mengancam untuk mengirimnya ke tempat seperti itu? Mata Chelsea menggenang. "Ma, kamu tidak mencintaiku lagi.
bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kalian semua tidak mencintaiku lagi kan? Kalian semua telah berubah. Rosa menghela nafas, dan dia merasakan sakit kepala datang. Sudah kubilang, ini untuk kebaikanmu sendiri, jadi berhentilah membuat keributan atau aku akan benar-benar mengirimmu ke sekolah militer. Rosa menjatuhkan ultimatum dan berdiri untuk pergi. Chelsea terkejut sekali lagi, tapi dia cukup pintar untuk mengubah kebijaksanaan. Dia memeluk lengan mamanya dan berkata dengan memohon, "Ma, baiklah, aku akan menjadi gadis yang baik mulai sekarang, jadi tolong jangan marah padaku. Tapi aku benar-benar bosan dengan pikiranku, bisakah Mama membiarkanku keluar? Aku berjanji tidak akan pergi kemana-mana selain mengunjungi kakek. Aku merindukannya, tidak bisakah Mama membiarkanku pergi menemuinya?" Tidak, Rosa melompat seperti ditusuk jarum. Reaksinya yang tidak biasa mengejutkan Chelsea. Rosa tiba-tiba menyadari betapa gila dia telah bereaksi. Jadi dia membuat nada suaranya lebih lembut dan berkata, "Kakekmu sangat sibuk saat ini, jadi sebaiknya kamu tidak mengganggunya. Apakah kamu tidak punya pekerjaan rumah untuk dikerjakan? Kamu bisa melakukannya sebagai gantinya. Kalau begitu, aku ingin pergi ke rumah presiden untuk menemui Bibi. Tidak apa-apa kan?" "Tidak." Rosa berkobar lagi. Dia membatalkan tindakan itu dan memperingatkan Chelsea dengan nada keras, "Kamu tidak diizinkan meninggalkan rumah ini dan melihat siapapun, atau aku akan menolakmu sebagai putriku." Rosa kemudian pergi, meninggalkan Chelsea yang terkejut tak terkatakan. Dia sedih dan terluka. Apa yang terjadi pada Mama? Kenapa dia begitu marah padaku? Dia tidak pernah seperti ini. Sebenarnya, apa yang salah dengan semua orang? Mungkinkah mereka tidak mencintainya lagi karena satu kesalahan kecilnya? Bukankah dia putri semua orang, cinta dalam hidup mereka? Kenapa mereka memperlakukannya dengan sangat buruk? Chelsea merasa marah dan dirugikan. Dia perlu menemukan seseorang untuk disalahkan dan Keenan adalah target yang tepat. Jika bukan karena Keenan, semua ini tidak akan terjadi. Namun, tidak peduli seberapa besar Chelsea membenci Keenan, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia berada di bawah tahanan rumah. Keenan, di sisi lain, sedang menunggu keluarga Alvarendra untuk menyerang. Namun, begitu banyak hari telah berlalu, dan keluarga Alvarendra tidak bergerak. "Apa yang kamu pikirkan?" Vano bertanya dengan suara magnetisnya. Keenan ditarik dari lamunannya dan menjawab, "Aku hanya ingin tahu mengapa keluarga Alvarendra tidak bergerak." Vano tersenyum. "Jangan khawatir, itu akan segera terjadi. Aku tahu, tapi aku hanya ingin tahu mengapa mereka menunggu begitu lama." Vano tidak bisa menahan tawa. "Jadi, kamu berharap mereka mengejar kita?" Sebuah ketajaman memasuki mata gelap Keenan. "Tentu saja, bagaimana lagi kita akan membuat mereka jatuh ke dalam perangkap kita jika mereka tidak bergerak?" Tatapan Vano padanya menjadi lebih cerah. "Hanya kamu yang ingin musuhmu menyerang. Sebagian besar akan takut musuh mereka akan datang untuk membalas dendam, tetapi Keenan adalah kebalikannya. Dia takut musuhnya tidak melakukan itu. Dia hanya akan berjuang lebih keras jika ada persaingan. Oleh karena itu, musuh-musuhnya akan selalu berakhir dalam keadaan yang disesalkan." Keenan adalah seseorang yang tidak akan pernah menghindar dari tantangan. Keinginannya yang gigih benar-benar kekuatan yang harus diperhitungkan. Vano mengamatinya dengan cermat dan intens. Dia tiba-tiba berkata sambil menghela nafas, "Syukurlah aku sudah lama menyerah padamu dan berkampanye tanpa henti untuk bergabung dengan kampmu. Atau yang lain, dia mungkin akan menemui akhir yang mengerikan setelah menghadapinya. Untungnya, dia tidak berdaya di hadapannya dan telah menyerah tanpa syarat. Kemudian lagi, dia mungkin tidak keberatan mati di tangannya." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.